Halo guys, nah ini part kedua. Kita berada di Turki dari part pertama kemarin vlognya. Sekarang part kedua setelah dari Konya. Setelah dari Konya kita mengelilingi lagi sebagian dari daratan Turki. Nah ini daratan yang terlihat berbatu-batu ya. Kemudian pertaniannya yang ada ini seperti hanya buah zaitun ya, sementara karena memang kontur tanahnya itu berbatu-batu. Nah ini sebagian dari pemandangannya, nah itu berbatu-batu ya. Jadi makanya kemarin waktu di Kapadocia, kemudian di beberapa tempat seperti juga di Konya, kita melihat itu kontur tanahnya itu adalah memang berbatu-batu, dan itu yang menjadikan nanti marmer ya, marmer seperti yang saya ceritakan kemarin. Nah ini sama, jadi jalan menuju ini sekarang jalan menuju ke Pamukkale. Pamukkale itu dijuluki negeri di atas awan. Maksudnya ya ini gara-gara batu marmer itu terkenal sekali, sehingga ini pergi ke tempat marmer itu sendiri. Tapi yang dijadikan tempat wisata itu karena ada air ya, ada air yang mengalir di marmer tersebut, mata air, sehingga akhirnya kalau kita melihat dari jauh itu putih, batu marmer itu sebuah bukit gitu putih. Nah, makanya disebut dengan negeri di atas awan. Tapi itu sebetulnya batu marmer yang di bawahnya ada mengalir air seperti air, mata air, sehingga akhirnya kalau kita jalan di situ licin ya, tetapi memang itu batu marmer. Nah ini nanti ke Pamukkale kita. Nah ya sebelum itu ya melihat inilah nah itu udah mulai, itu dia Pamukkale itu seperti itu. Jadi itu bukit batu, tetapi bukit batu yang putih, dan itu sebetulnya batu marmer. Nah itu, jadi kalau dilihat dari jauh itu seperti awan. Nah negeri di atas awan itu. Nah selebihnya kalau kita lihat memang batu-batu juga, tetapi tidak seputih itu, karena itu memang batu untuk marmer sebetulnya. Ya ini dia contoh ya, tempat kita mau ke Pamukkale tersebut. Jadi sebelum ke Pamukkale itu kita jalan dulu ya, jalan ke tempat itu, ke tempat sumber airnya itu. Jadi ini reruntuhan dari kerajaan Romawi. Nah ini bukti-bukti bahwa kerajaan Romawi memang pernah menguasai Turki, khususnya nanti di Konstantinopel atau Istanbul, tetapi di beberapa tempat di wilayah Turki karena memang dikuasai oleh Romawi, maka mereka mendirikan jejak-jejak peninggalannya seperti istana. Terus nanti ada beberapa tempat-tempat yang masih ada batu-batunya. Nah ini jalan ke Pamukkale tersebut. Nah ini ada masih bukti ya bangunan. Nah ini dia batu marmer itu Pamukkale. Jadi kalau dilihat dari dekat nanti batu marmernya itu putih bersih, terus licin gara-gara ada air sebagai ininya, sebagai sebagai nah ini kabarnya memang ada beberapa tempat ya spot untuk berenang. Nah ini kabarnya ya di zaman-zaman dulu putri-putri raja berenang di sini ya. Nah ini spotnya, tempat Pamukkale itu adalah kerajaan. Nah ini dia air yang mengalir di batu marmer itu tuh, dan ini putih air, maksudnya batu marmer tuh putih. Nah ini ada beberapa tempat yang sudah dipotong, ada yang masih aslinya, dan itu ada mata air di bawah. Nah kalau dilihat dari jauh itu seperti putih gitu ya, itu maka disebut negeri di atas awan. Ini Pamukkale ya, marmer nih ya. Hati-hati sih jalan di sini licin. Kemudian kita dibawa ke beberapa tempat
ya semacam gerai-gerai butik ya, barang-barang branded um, yang bisa dibeli. Ini ya harganya sama aja. Kemudian kalau kita nggak ngerti juga apakah itu asli apa tidak, nah lebih baik kalau ragu nggak usah. Karena kadang-kadang kalau bukan tokonya ini semacam outlet gitu ya. Jadi kalau bukan tokonya asli ya, kadang-kadang kita agak anu juga. Nah, ini kita pergi ke setelah itu ke daerah Kusadasi. Daerah Kusadasi itu adalah daerah offshore-nya, daerah pantai. Bagus sekali ya. Ini hotelnya, hotel bagus ya, bintang 5 yang ada di Kusadasi. Kita menginap semalam di sini. Terus view-nya kalau kita di atas itu kita melihat matahari terbenam. Bagus sekali, menghadap langsung ke laut, laut lepas. Ya, menghadap ke laut lepas. Ini daerahnya namanya Kusadasi. Ini penampakan untuk kita makan ya, sarapan pagi atau makan malam. Kita dapat makan malam sama sarapan pagi. Bebas ya. Ya. Di setiap kita dapat hotel ya begini makannya. Jadi nggak ada tuh makan kotak atau apa, nggak ada. Pokoknya servisnya bagus, kemudian dapat tempat hotel yang bagus ya, dan istilahnya itu travel yang ada itu sudah benar-benar begitu loh, menjaga reputasi ya. Tidak ada lagi mau mencoba menipu pelanggan dan lain-lain, dan itu sudah bagus saat ini. Nah, ini Kusadasi, sudah menjelang sore, menjelang malam, kita mau lihat matahari terbenam di tepi laut lepas. Nah, itu laut Atlantik ya, laut Atlantik. Nah, itu. Jadi daerah pantai yang dijadikan tempat wisata ya, daerah Kusadasi. Kemudian setelah di Kusadasi kita pergi ke Ephesus ya. Ephesus itu adalah peninggalan Roma juga, yang akan kita lihat ya, seperti ya peninggalan Roma itu bisa itu berupa bangunan bangunan kerajaan atau ada perpustakaan yang masih peninggalan Romawi, udah lama sekali berarti udah ribuan tahun itu, tapi masih ada ya, dan itu menjadi tempat wisata. Nah, ini kita akan menuju ke sana. Nah, sekali lagi yang kita lihat itu ya ini pemandangan, sepertinya tidak ada hutan kayak kita lah, hutan-hutan yang disebut dengan hutan hutan lebat begitu, nggak ada. Karena mereka benua mereka ini walaupun mereka di Asia tetapi sudah menjelang ke Eropa itu 4 musim juga. Jadi mereka terkendala dengan 4 musim juga. Pada saat musim salju tebal sekali, pada saat musim hujan ada sedikit ya, pada saat musim panas ada juga, sehingga akhirnya pertumbuhan perekonomian mereka dengan perkebunan itu ya tidak seperti kita hutan-hutan lebat kayu gitu, bukan. Tapi mereka ini hanya, kalau yang dilihat itu sepantar itu adalah zaitun. Memang salah satu yang paling terkenal di Turki akhirnya zaitun ya. Selain zaitun itu juga ada di Spanyol, kemudian Turki juga salah satu. Nah, ini sudah sampai di Ephesus, tempatnya peninggalan Romawi yang berada di Asia. Nah, ini masih asli ya, dibiarkan begitu saja, tapi memang ini menjadi jejak-jejak sejarah pada saat itu pernah Romawi berkuasa. Nah, ini masih ada gedung yang masih enggak utuh banget, tetapi masih adalah nampak. Ini kabarnya ini perpustakaan ya, kabarnya itu perpustakaan zaman dulunya. Menarik kalau mau baca ceritanya, udah ada di situ ya, pakai bahasa Inggris ada. Kemudian mendengar dari tour guide kita menceritakan. Nah, perjalanan dari Ephesus ini
terkait juga dengan agama Kristen ya sebetulnya di Romawi ini. Nah ini, jadi kalau ada wisata religi tapi yang Kristen juga seperti yang Muslim juga kesini juga semuanya. Jadi nanti ada gereja-gereja yang akan mereka kunjungi. Nah, kebalikan kalau yang Muslim itu nanti mengunjungi yang masjid ya, sementara yang eh, agama Kristen itu akan mengunjungi gereja-gereja yang berada di wilayah Turki. Dan gereja itu adalah gereja peninggalan dari Romawi begitu.